kenapa sih UMKM, ya saya mungkin bilang malah bisnis rumahan lah ya. Mereka tuh kenapa mereka sulit untuk bertahan? Ya, menurut saya ada dua hal ya yang menjadi dasar. Ya, pertama adalah mereka tidak paham tentang simple branding. Setiap orang saya rasa butuh kerendahan hati untuk belajar. Yes. Ya, kalau mau maju yang masih belajar. Betul. It's impossible for you to go further, tapi dengan cara yang sama kan nggak mungkin gitu. Buang pikiran bahwa aku tahu semuanya. Yes. Karena kebanyakan kita tidak tahu banyak, malah hanya sebagian kecil yang kita tahu. Tapi yang lebih penting setelah kita tahu itu, kita lakukan. Nah teman-teman, di video sebelumnya kalau teman-teman nyimak ya, kita udah ngeliat kisah perjuangan dari seorang kakak direktur kakak Desi, Chef Desi kita sebut ya, yang mengalami proses pembentukan dalam hidupnya itu melalui tadi beberapa ngerintis, gagal, jatuh bangun, terus habis itu masuk ke MasterChef. Masuk ke MasterChef itu juga dengan penuh perjuangan di sana, dan bahkan dengan hati besar legowo bilang katanya nggak tahu udah nggak mungkin menang lah. Tiba-tiba jadi the first female MasterChef di Indonesia. Itu udah banyak. Terus habis itu ngeliat juga setelah itu langsung di-hire sebagai konsultan F&B ya, atau konsultan apa tadi, F&B bener ya? Ya, flavor company. Flavor company ya. Jadi di perusahaan multinasional dari Jepang, dan dari situ dapat pengalaman yang luar biasa. Nah, ini teman-teman harus nyimak video ini sampai akhir. Kenapa? Karena di sini justru kita bakal banyak belajar. Kita akan gali otak dari Chef Desi, dari ilmu yang udah ada yang sering beliau bagikan. Jadi kembali lagi dengan saya Clemens Raharja, founder dari The Entrepreneur Society, dan ke podcast. Dan di sini teman-teman, kita mau belajar sama-sama dari seseorang yang inspirasional banget. Ini nanti teman-teman bisa follow Instagramnya langsung, Inspirational Chef, atau Instagram boleh ditampilin di sini. Dan nanti Chef Desi silahkan perkenalkan diri lagi singkat aja. Ini teman-teman bisa follow ya, Kak Desi Trisnawati dari First Female MasterChef Indonesia. Asik ya gitu kan. So silakan coba ceritakan sekarang nih setelah MasterChef, tadi kan udah international F&B company itu, flavor company. Lagi sibuk ngapain? Bikin apa nih? Ini di depan kita nih ada beberapa kreasi produk. Mungkin diceritain dulu. Lalu nanti saya pengen tanya lagi. Chef Desi ini tuh punya hati yang besar, pengen berbagi buat teman-teman juga. Dan akhirnya setelah waktu zaman pandemi kemarin, itu beliau berbagi ilmunya tuh lewat Komaku. Nanti kita pengen ceritain sama-sama. Tapi ini dulu nih, coba gimana nih? Iya, ini beberapa produk aja yang kita jalani yang dalam bentuk produk ya. Ini ada crispy sambal. Crispy sambal. Ya, crispy sambal apa ini? The right combination antara sambal dan kremesan gitu. Oh, wow. Yeah. Jadi buat lauk nih ya? Buat lauk, buat kadang-kadang gini ya, kita tuh kan kalau suka jalan ke luar negeri atau sekarang lagi sahur gitu ya, kan makan tuh mau yang simple-simple gitu ya. Betul. Kalau yang suka jalan ke luar negeri mau nyari sambal bawa yang berminyak-minyak kan ribet gitu. Yes. Dan ada kalanya makanan itu khususnya mungkin di Eropa gitu kan beda taste-nya dengan Indonesia yang cukup bold gitu kan taste-nya. Jadi temen yang asik lah memenuhi kebutuhan market Indonesia itu yang sukanya gorengan dan sukanya sambal gitu kira-kira. Oke, tujuannya buat begitu teman-teman. Yes. Ini crispy sam tadi ya. Ini sambal mata, terus ada sambal kemangi. Jadi ini sebenarnya target pasarnya. Kalau kita ngeliat, teman-teman boleh follow juga Instagramnya di crispysambal.id. Itu buat lauk kalau misalkan lagi tadi mau pergi. Dan ini kayaknya cocok banget buat teman-teman kita yang umroh. Yes. Ya kan? Karena apa? Kalau di sana saya sering denger laporannya tuh kalau mau makan tuh susah tuh rasanya. Betul. Pada bawa sambal sachetan segala macam. Ini bisa menjadi satu solusi yang bisa dicobain ya. Nanti kalau mau dapat bisa ngeliat di crispysambal.id teman-teman ya. Gitu. Terus yang ini apa nih? Kita ngeliat produk berikutnya. Kalau ini adalah produk madu ya. Cuma beda banget dengan madu yang umumnya kita temukan di pasaran. Karena ini jenisnya dari madu dari lebah yang tidak menyengat. Nah bingung kan, tidak apa menyengat tuh? kan? Coba diceritain. Karena gini, madu itu ternyata ada dua macam. Ada yang menyengat, yang tergantung bunga. Makanya kita temuin di pasaran tuh ada yang mungkin bunga kelengkeng, ada yang clover. Nah itu jenis lebahnya yang menyengat. Biasanya teksturnya itu lebih kental dan mereka lebih manis kalau jenis madu yang ada biasanya di pasaran ini. Kalau lebah yang tidak menyengat,
Dia secara tekstur itu lebih encer dan dia lebih asam. Antioksidannya justru sangat tinggi dibandingkan madu biasa. Ini kalau orang tidak paham, mereka kan berpikir ini kenapa madu rusak ya? Kok asam gitu. Ya, ya, ya. Ini encer kenapa dikasih air ya? Ya. Padahal pada dasarnya memang jenis lebah tidak menyengat ini karakteristik dari madunya itu memang berbeda. Coba kita lihat nih. Boleh. Ini teman-teman nih, kita lihat nih. Ini packagingnya juga mewah banget sih. Iya. Hah? Ini yang drop, namanya Meliponini. Coba kita lihat nanti teman-teman kalau penasaran ya. Kenapa tapi kenapa emang? Kenapa mulai bikin madu? Sebagai seorang chef nih, ada hubungannya nggak? Stingless bee honey, kita lihat teman-teman ya. Sebetulnya ini adalah another business opportunity ketika bisnis yang lain drop. Oh, I see. Iya. Nah, itu bisa diceritakan tuh. Gimana tuh? Iya, I think di dalam hidup kan tentu ya banyak uncertainty ya. Dan sebagai entrepreneur, sebagai pengusaha kita kan harus melihat peluang. Ya, peluang-peluang yang akhirnya mungkin membuat kita bisa menjadi solusi atau bisa menjadi extension of our business kan gitu ya. Yeah. So waktu itu memang kondisi sarang burung walet lah yang suami saya sempat jalanin itu lagi drop karena kondisi ada yang aneh-aneh pakai obat ya waktu itu. Sementara kita yang bisnis sarang burung walet yang nggak pakai obat juga jadi terdampak gitu. Pasti. So again ada business opportunity yang kita lihat, hey ini ada satu yang beda nih. Kami pelajari, nah ini memang yang ngawalin suami saya sih. Saya lebih ke yang brandingnya gitu ya. Dan kita mencoba terlebih dahulu selama 2 tahun untuk menemukan gitu. Apa sih bedanya gitu ya. Salah satunya pada waktu itu yang kami alami adalah suka sakit tenggorokan. Oke. Ya. Dan kalau sakit tenggorokan apa yang kita makan? Antibiotik, benar gak? Betul. Ya kan, dan di Indonesia itu tuh freely given gitu kayaknya antibiotik gitu. The same thing and the same time aku tuh mulai aware kenapa ya sekarang nih banyak sekali penyakit, salah satunya waktu itu yang aku pahami adalah autoimmune. Kenapa ya? Kok tiba-tiba dengar ini autoimmune, itu autoimmune, ini autoimmune, why gitu? Makanannya ya. Makanannya mungkin gitu kan. Lalu aku mulai sedikit mempelajari salah satunya. Again, I could be wrong because I'm not doctor, I'm not nutritionist. Tapi ini apa yang aku alamin. Supaya ini disclaimer dulu nih. Jadi aku sedikit pelajari lah. Salah satunya adalah menggunakan sebetulnya bahan-bahan atau obat atau suplemen yang sebenarnya tubuh nggak perlu. Karena setiap orang itu kan Tuhan ciptakan unik. Iya, betul. Aku nggak bisa bilang ini bagus, cobain deh. Bisa jadi, tapi bisa juga enggak. Karena beda kondisi tubuhnya. Lalu kemudian setelah kami coba, jadi kami mulai mengurangi, kalau bisa udah deh kita ngurangin obat. Pakai yang natural aja. Di Indonesia, produk natural itu masih sangat jarang. Betul. Ya, karena marketnya Indonesia itu mesti bold. Ya, tadi aku sempat ngomongin aku ada di Flavor Company, wah itu cepet tuh karena bukan hanya generasi micin, memang sebenarnya semuanya juga suka yang something yang micin, yang kuat. Betul, istilahnya gitu kan. So back to that, kami kemudian mencoba, lalu saya ngeliatin dan merasakan manfaatnya, baru kemudian kami masuk ke dalam pasar. Ya, berdarah-darah juga karena mungkin pada waktu itu satu orang belum paham, marketnya belum ada, ya kan. Jadi kami mengedukasi ini lumayan lah. Waktunya gitu, dan saya juga banyak belajar. Bahkan kalau boleh jujur, awalnya kalau menurut saya, sekarang mungkin udah gak jadi masalah, nama pun salah satu kesalahan yang tadinya dibuat kalau menurut saya. Because sesudah saya makin belajar, saya baru tahu brand itu kan masih gampang diingat. Betul. Kita pakai nama Meliponini honey itu banyak banget yang salah, susah mengingat gitu. Betul. Sedangkan itu kami ambil karena nama asli dari jenis lebah yang tidak menyengat, Melipona atau Meliponini. Jadi alasan dibuat, wah itu mengedukasinya. Man, it's so hard, a lot of money gitu ya. Kita mesti orang coba, sampai ada yang coba juga masih meli apa gitu ya. Lupa gitu. Tapi bersyukur saat ini sih justru menjadi salah satu selling point karena beda dengan nama yang lain, dan kami juga sudah ekspor. Mantap. Di Amerika dan juga di Hong Kong. Nah, Amerika
mereka cukup kenal dengan nama Melipon ini. I see. Karena Amerika Latin mereka umum dengan produk madu lebah tanpa sengat. Atau trigona disebutnya atau kelulut gitu. So ya again sesuatu yang salah enggak selalu salah banget ternyata ketika kita bisa pelajarin gitu. Kalau dikonsistenin terus lama-lama nempel. Yes. Bagus, oke. So kita janjian mau kasih ilmu ya buat teman-teman kan. Jadi kalau ini kan chef tadi udah belajar, chef udah belajar dari perusahaan multinasional dan punya pengalaman dari Master Chef itu kan, Kak Desi. Jadi dengan Komaku. Komaku apa? Komunitas Maju Kuliner. Maju Kuliner. Ini Kak Desi Prakarsai foundernya dan banyak kebantu juga. Nah, teman-teman bisa follow ya di sini lihat. Nanti mungkin kita bisa kolaborasi juga dengan The Entrepreneur Society. Nah, apa sih yang biasanya dilakukan dan diajarkan? Kalau kita ngeliat ya, untuk pelaku usaha kuliner pemula, biasanya tuh apa yang Chef Desi bagikan? Oke. Awalnya belajar dari pengalaman saya dan mengobservasi gitu ya. Kenapa sih UMKM ya saya mungkin bilang malah bisnis rumahan lah ya. Mereka tuh kenapa mereka sulit untuk bertahan ya. Menurut saya ada dua hal ya yang menjadi dasar ya. Pertama adalah mereka tidak paham tentang simple branding. Simple branding tuh begini ya. Mungkin teman-teman atau teman-teman yang nonton juga suka ngelihat kadang-kadang kita lagi jalan tiba-tiba itu ada mereknya Sari Laut tapi jualan ayam goreng dan bebek goreng. Itu emang hidup di laut mereka. Ya kan, itu kan jadi bingung gitu kan. Dan saya menemukan banyak banget yang ketika dia oke, aku jual apa ayam goreng. Ini kenapa logo lu Ikan bakar. nggak jelas gitu gitu loh, ya kan. Jadi mereka hanya menyampaikan atau keinginan yang ada dalam pikiran mereka dituangkan aja. I see. Aku sukanya begini ya, contoh ya. Dulu ada yang jualan, salah satu yang saya mentor, jualannya tuh sambal cumi asin. Sambal cumi asin. Oke. Lalu logonya hot pink warnanya, ya kan? So they don't understand about psikologi warna, ya kan? Kenapa kamu pakai hot pink warnanya? Karena aku suka. Tapi kan bisnis itu bukan tentang aku suka. Especially tentang branding kan. Dan ini pasti berkembang terus. Nah hal-hal itu salah satunya yang saya sampaikan. Dan kedua adalah problem dari kuliner khususnya hari ini enak, besok beda lagi. Ya. Di zaman pandemik saya ngalamin pengen ngebantu temen. Karena kerjaannya enggak, suami juga akhirnya dirumahkan. Lalu dia mulai bikin siomay. Ini pengalaman yang paling aku ingat. Lalu bilang begini, cobain dong, aku coba. Enak loh. Dalam hati kan kita mau support ya. Aku pesan 10. Begitu pesan 10, hancur lebur. Kualitas ya. Kualitasnya. Iya, konsistensi jadi, juga ya. Saya jadi bilang begini, satu sisi kan jadi sebel ya. Lu mau dibantuin, kok jadi bikin malu gue sih? Gitu ya. Betul. But then I understand, memang dia gak paham. Perhatikan teman-teman ya. Tadi, terus lanjut. Lalu kemudian akhirnya aku ajak dia untuk terlibat. Kamu mesti bikin standar resep, mesti bikin ini segala macam. Ikut. Suaminya yang tadinya tidak pernah masuk dapur, akhirnya bisa ikut. Jadi ada SDM yang baru, ada tambahan gitu. Kalau tadinya kan mesti nyari orang, nggak ada orang. Padahal ada nih sebenarnya ada resources yang lain, tapi nggak bisa jalan gitu ya. Yang kedua yang saya alamin yang menurut saya itu cukup membekas dalam hati saya. Nanti mungkin kalau satu kali ke Bali boleh mampir ke sana. Oh di Bali? Di Bali, salah satu mentor kita, dia jualnya itu mie goreng Makassar di daerah Denpasar. Awalnya tuh udah males ikut kita punya mentoring karena itu another seminar gitu ya zaman itu. Lalu kita ngomong juga tentang brand. Ketika saya lihat, saya bilang kamu nih nggak punya brand. Yang kamu munculkan itu adalah produk, bukan brand. Betul. Emang kamu aja jualan mie goreng Makassar? Betul. Akhirnya baru mudeng gitu kan? Iya. Akhirnya ditemukanlah satu merek namanya Pelita. Dan kemudian saya ngajarin juga bagaimana cara membuat standar resep yang bagus supaya tanda kutip nih ya, enggak dikerjain chef. I have to say it clearly ya. Kadang-kadang usaha kuliner itu makanya mungkin para chef juga mesti bertobat ya. Ya kan? Artinya gini loh bahwa kita juga nggak boleh merasa bahwa gara-gara aku bisnis kamu jalan. Kalau enggak
nggak mungkin deh gitu. Jadi ya kan mestinya kan ada komunikasi yang baik, ada pemahaman yang baik gitu. Bahwa dimanapun kita kerja itu ya secara attitude kita mesti benar lah, dua belah pihak, Betul. pengusaha maupun Karyawannya. karyawannya juga. Ya. So kemudian ikut dan dia bilang saya mau dibajak nih. Saya tanya kamu sudah tahu standar baku belum? Belum. Oke, let me tell you, let me teach you. Kemudian diajar. Dia sudah 11 tahun di Bali, nggak pernah untung. Oke. Ya, kemudian tahun berikutnya ketika ikut sambil nangis-nangis telepon ke saya. Thank you katanya. Say why? What happened? Ini pertama kalinya saya bisa untung 20% dan di zaman pandemik. Wow. Dan bukan hanya itu, setelah saya mengikuti standar baku, saya baru tahu ternyata saya bisa save 30%. Gitu. Jadi hal-hal ini yang jadi kecolongan gitu kan. Ketika kita tidak paham dua hal ini, satu kita aku nggak ngerti jualan, ya satu lihat aja dari brandnya, simple brand aja nggak usah aneh-aneh. Kedua proses operationalnya itu bagaimana, dua hal itu. Oke. Kalau kita ngomongin tadi dari brand udah jelas sari laut jual ayam sama bebek. Nah itu teman-teman mesti nyimak ya. Tolong. Ya, ayam goreng jualnya apa gitu kan. Nah terus sama yang berikutnya tadi yang bagus tuh operasional. Jadi proses operasional ini seperti apa sih kalau kita gali lebih dalam lagi nih biar teman-teman yang nonton bisa mudeng. Ya, proses operasional saya perkecil dalam arti membuat standar baku lah. Karena kan banyak teman-teman ini kadang-kadang bisnis dari rumah. Jadi bukan restoran yang mesti lebih kompleks gitu ya. Betul. Ya salah satunya bagaimana kita bisa makanan itu hari ini bikin 1, bikin 10, bikin 100, rasa, teksturnya, bentuknya sama. Ya, harus sama. Harus sama. Tapi kan ini ada ilmunya. Salah satu yang membuat saya pahami kembali ke mindset ya. Kendalanya banyak mereka enggak aku biasanya begitu. Ya. Ya kan? Ya, saya kalau sudah orang saya biasanya bikin begini ya udah kita stop sampai di sini. Gitu, saya cukup tegas dalam hal itu because I spend my time to train you. Iya dong. Ya, kalau kamu nggak mau ditrain ya sudah. Yeah. Ya kan, dengan whatever alasan gitu. Dan memang butuh setiap orang, saya rasa butuh kerendahan hati untuk belajar. Yes. Ya, kalau mau maju yang mesti belajar. Betul. It's impossible for you to go further, tapi dengan cara yang sama kan nggak mungkin gitu. Nah, jadi kita akan ajarkan bagaimana kamu buat standar resep baku. Dari standar resep baku itu kamu nggak perlu lagi, contoh nih ya, udah masak nih enak. Resepnya mana? Ya tadi nggak pakai resep. Nah, untuk mencapai titik enak itu lagi kan susah nih dapetin ya. Iya. Iya kan? Iya. Itu satu. Nah, lalu kedua, kalau misalnya kamu punya standar baku di other side, kamu tahu kurang asin. Oke, tadi garam aku berapa ya? 10 gram. Bahasa kita kalau menjelaskan udah begini, oke kamu tambahin 10% deh. Jadi tahu 10 gram jadi tambah 1 gram. Ya kan? Udah ada. Kalau enggak nyari lagi dari awal. Iya. Itu pertama. Kedua, ketika sudah ada standar baku, mau pengembangan produk lebih gampang. Contoh, ayam ungkep. Ya kan? Ayam ungkep kan ada kuahnya ayam ungkep nih. Bisa dikembangin kan? Okay. Oh ini bisa jadi misalnya untuk ngebacem misalnya kan. Okay. Ya kan? Jadi kan kita kalau ada standar baku gampang. Ini pun larinya ke pengembangan produk pun jadi lebih mudah. Iya. Gitu. Ketiga, kita tahu rasanya. Salah satu kesalahan menurut saya begini. Aku pakai garam. Oke, garam apa? Garam aja. Oh nggak bisa. Garamnya merek apa? Oke, beda-beda ya? Beda-beda, karena saya nyobain itu ya garam aja, garam A, garam B, satu kok ada efek manisnya ya, satu kok asin banget ya. Okay. Jadi itu pun mesti dicatat gitu. Ya. Yes. Berikutnya, kalau tidak ada standar baku, kita nggak tahu dong kita pakai bahan apa aja dan berapa banyak. Lalu kita ngitung cost dari mana? Nggak tahu. Betul. Kira-kira aja, nggak bisa. Yeah. Ya, except kamu maunya hidupnya atau bisnisnya kira-kira aja, jalan di tempat aja, ya sudah silakan gitu. Gitu. Itu penting karena kalau nggak ada konsistensi, Yes. percuma mau branding sebagus apapun. Jadi mungkin insight teman-teman, kita branding marketing agency, kita banyak bantu brand-brand untuk berkembang. Terus di Entrepreneur Society juga ya mengajarkan lah gitu kan. Kalau misalkan
udah bangun branding, terus habis gitu nanti produknya yang ini enak, yang ini nggak enak, terus habis itu nanti besokannya pesan enaknya, customer akan pergi. Hmm. Ya itu penting banget dan standar baku tadi yang Kak Desi ceritakan itu penting banget karena ya tadi untuk memastikan kualitas. Terus sama tadi HPP, harga kontrol kan. Yes. Nanti mau dijualnya berapa segala macam, apalagi kalau kalau kita ngeliat yang terus digali setelah mereka udah beresin standar baku nih, biasanya Mm-mm. kendala terbesar pengusaha kuliner kelas awal apa sih? Iya, salah satunya pasti bagaimana cara mensosialisasikan produk Betul. mereka, ya. Teman-teman pemula nih, ya kembali ke mindset sih pasti ya. Pas Hmm. sisi lain pasti karena kekurangan orang. Jadi CEO kan, Chief Everything Chief Officer Everything kan. Officer, yes. Udah pasti. Jadi mesti ngerjain sendiri. Betul. But again, kalau misalnya mereka sudah tahu secara HPP-nya tahu berapa, kan mereka bisa misalnya alokasikan 10% nih dari produk ini untuk biaya marketing misalnya, ya kan, untuk orang perkenalkan gitu ya. Saya punya joke begini ya sebagai saya Kristiani, joke-nya begini, yang hanya bisa pakai Iman Thomas itu cuma makanan. Aku makan dulu baru aku percaya gitu. Oke. Karena kalau enggak kan ya apa yang boleh percaya, enak nggak enak ya. Karena sekarang lagi ada masa-masa di mana semua ya mungkin bukan semua lah ya, banyak food blogger yang semua enak. Begitu kita coba makanan viral ternyata ya nggak sesuai gitu. Mungkin kita bukan marketnya, tapi itu terjadi gitu. So mereka bisa alokasikan gitu. Oke, misalnya teknik pertama caranya diskon 10% misalnya. Tapi kan kalau mereka bisa hitung dengan adanya standar baku tadi berkelanjutan dengan harga, udah ada dana yang bisa alokasikan untuk marketingnya. Atau mungkin untuk di ads-nya sosial medianya misalnya. Betul. Tapi kalau sosial media juga masih campur-campur, ya kan? Hari ini jalan-jalan, besok dia jual ayam gitu kan? Iya. Bingung kamu jualan apa gitu. Nah itu kita tegasin juga sih. Harus dipisah lah minimal kalau nggak Ya. akun personalnya jalan-jalan sama akun bisnisnya mungkin ya. Oke. Ya kecuali kan untuk personal branding ya, itu Betul. mungkin beda ya. Tapi Betul. kalau produk sih. Betul memang. Ya. Ya itu kesalahan-kesalahan yang umum paling dilakukan. Nah Komaku sendiri nih itu udah berapa lama berdiri dan apa yang rencananya mau dicapai dari Komaku, boleh diceritakan nggak? Gitu kan? Ini dari tadi kita belajar ilmu ya, dari janji ilmu udah dikasih tuh ya untuk pengusaha kuliner kelas awal seperti apa. Komaku sendiri sebetulnya ini adalah komunitas inspiratif ya, yang kita mau punya kecerdasan dalam mengolah keuangan mereka, juga berdampak juga ekonominya buat ekonomi keluarga dan bangsa juga tentunya, karena bangsa Indonesia kita tahu ya salah satunya bertahan karena UMKM-nya kan. Yes. Nah dan juga kita juga bergerak dalam membantu sesama gitu. Komaku saya tuh nggak terlalu banyak yang aneh-aneh gitu ya. Saya pengen aja ada orang-orang yang berkualitas gitu, produknya berkualitas dan bisa dipercaya. Dan akhirnya pergerakannya itu di dalam dunia F&B juga bisa berjalan gitu ya. Salah satu yang kita lakukan, kurasi produk aja saya punya tim. Jadi nggak bisa kurasinya Chef Desi aja, nggak bisa. Kita ada tim karena my taste, I might not be your target market gitu. Betul. Jadi ada tim kurasi yang melakukan itu. Bukan hanya itu, kita juga mengkurasi orangnya. Ini orangnya mau maju atau enggak? Iya. Kalau nggak mau berubah ya udah lupakanlah ya ke situ. Nggak bisa dipaksa. Betul. Lalu produk ini kita kasih beberapa opsi. Apakah kamu mau jadi white label, lalu kamu masuk ke kafe-kafe kecil gitu ya. Dan itu membantu mereka dan itu sudah terjadi secara funnelingnya gitu. So mereka ketika brandnya oke, orangnya oke, produknya oke, lalu yuk kita masukin kok ke kafe, dan ada beberapa yang sudah kita lakukan itu ya mereka akhirnya dapat pendapatan lebih. Karena kan mereka lemah di sosial media untuk jualan sendiri, retail. Oke, tapi duit kan masih masuk nih. Ya udah, kita kasih jalan deh ya ke B2B aja. Nah itu ngebantu mereka akhirnya bisa lebih cash flow-nya minimal lebih bisa muter gitu. I see, oke. Wah itu bagus banget, sangat-sangat senang. Memang kalau kita ngomongin tadi dari Chef Desi ini tuh punya satu vibrasi positif dan benar-benar punya tujuan mau ngebantu teman-teman pengusaha kuliner di Indonesia untuk maju. Jadi teman-teman bisa nanti langsung follow aja, terus nanti ngeliat juga kalau pengen tanya-tanya langsung DM ada yang jawab ya. Bisa. Ya gitu kan, ini komunitas maju kuliner, nanti di situ ada Komaku ya, langsung di Chef Desi aja dari situ teman-teman. Dan
Saya gini, di Entrepreneur Society itu kan kita udah di jalan tahun 8 tahun ya, 8 tahun sekian lah gitu kan, dan kita juga ketemu dengan banyak orang-orang. Jadi ada, kita nggak bisa paksa mereka tuh untuk, ya nggak bisa semuanya dipaksa untuk sukses gitu. Mhm. Kita cuman bisa nunjukin pintunya. Ya. Nah, mereka yang harus mau melangkah melalui pintu tersebut. Kita nggak bisa paksa dorong atau kita seret, nggak bisa gitu kan, karena, ya percuma juga. Jadi Mhm. kita juga ngalamin ada yang penting ngerjain PR sih sebetulnya. Mmm. Kalau tadi udah dikasih tahu tadi ilmunya banyak ya teman-teman, udah belajar gitu juga buat terutama kalau kamu pengusaha kuliner, yang penting tadi brand-nya ya jangan rancu deh gitu istilahnya. Terus standar baku kita ngelihat, karena apa, itu perlu tahu supaya konsistensi. Biar minimal customer kamu kalau udah tahu, "Oh nih makan bakmi ini enak," besok masih enak, lusa masih enak gitu kan, nggak usah ngomong catering yang gede-gede dulu deh gitu kan, Mhm. karena ya minimal minimal makan konsisten buat makan siang tiap hari juga enak gitu, kayak warteg atau apa gitu kan, tetap konsisten. Dan ya mau majunya itu loh kembali ke mental. Saya pernah ngadepin waktu itu ada satu pengusaha, dia, ya udah dikasih PR nih, kamu harus rubah packaging-nya, dia ngambil, masih ngambil dari pabrikasi, terus Mhm. ada labelnya, ya kenapa nggak mungkin bisa aja di-labelin sendiri, terus dibikin packaging sendiri, terus dijual gitu kan, saya nggak sebut apa gitu karena Mhm. nanti menyentil. Cuman ya, 5 tahun kemudian ya dia tetap begitu aja, masih Mmm. masih sebagian kerja sama orang, masih nggak mengerjakan PR-nya dan sebagainya, akhirnya jadi ya segitu-segitu kita nggak bisa paksa. Mmm. Tapi ngelihat yang benar-benar mau maju itu, benar-benar ada yang tadinya masih itu kalau ngelihat di beberapa video sebelumnya teman-teman ya, ada Kak Stefanus Wibowo, itu dia dari Steve Handmade, dari gesek kartu kredit ngutang 3 juta sekarang omset udah ratusan tuh kita ngelihat. Jadi itu terjadi dalam 5 tahun, 6 tahun itu bisa bertumbuh berkembang tuh, ya waktu itu menentukan juga Mmm. gitu kan. Tapi kalau kamu mau konsisten yang penting tadi setia kepada prosesnya, kalau enggak ya percuma gitu. Nah, kalau pertanyaan terakhir nih, jadi menurut Kak Desi, perkembangan tren kuliner di Indonesia saat ini seperti apa? Peluang terbesar yang bisa dimanfaatkan para pebisnis kuliner? Ya, saya rasa, salah satu yang sedang naik adalah makanan kesehatan. Hmm, Ya, karena kenapa? Saya lihat kalau dulu kan orang tuh nggak terlalu nyari tuh yang natural product, produk yang gluten free jarang tuh, yes, ya kan. Tapi karena sekarang, dengan perubahan zaman, apapun itu penyebabnya gitu ya, yes, makin terlihat orang-orang kayaknya akan mulai realize, kamu mesti makanan sehat nih, ya. Yang orang mulai alert bahwa you have to make food, as your medicine hmm, atau you have to eat medicine as your food. exactly, betul, Nah, itu salah satu yang saya perhatikan ya, lagi ngetren. Tapi dalam sisi yang lain ya, ya generasi-generasi ini ada juga yang tergantung dari tren yang mereka lihat kan. Ya betul, kan. Sekarang sih Korean saya dengar udah mulai agak turun gitu. ah, But makanan sehat sekarang udah mulai banyak nih. yes, Which is good, which is yes, good. So we start to realize bahwa oke, penting gitu menjaga makan kita gitu kan, betul, dan penting untuk, tahu what is your food gitu ya. betul, Karena kalau enggak ya itu jadi kayak lingkaran setan kan, makanan tuh larinya kemana mana. Itu betul saya betul kira. betul. Itu match banget karena emang dalam 3 tahun, ya 2 3 tahun terakhir tuh saya dulunya bulet, terus lagi ngurusin. Jadi memang apa yang kita masuk ke tubuh itu ya menentukan kitanya sebetulnya. Mhm. Jadi ya benar banget kalau misalkan tadi sumber penyakit ya terbesar sih sebenarnya dari makanan yang kita Mhm. makan gitu. Mhm. Mau kita makannya sakitnya instan atau sakitnya jangka Iya. panjang. Ya makanya tapi tren ini karena ngelihat waktu baru mulai balik Indonesia lagi 2014, 15. Kalau saya baliknya segitu, waktu cewek Desi kapan tuh balik itu? 98 saya sudah 98 balik, ya, ya. oke. 2014, 15 itu kita balik, saya nyari itu untuk kayak, ayam goreng lah, kalau di sana ada ayam bakar gitu Ya. kan, di sini ayam bakar tuh ya ada yang nggak ada brand yang gimana gitu kan. Mhm. Kalau di sana tuh ada sekarang udah mulai banyak, terus ngeliat juga kayak cari, makanan organik, terus ada catering sehat, terus ada ini itu dan ini juga kan tadi kan ngomongin juga kalau ngomongin autoimun segala macam, sebenarnya ada beberapa teman-teman kita, member-member juga yang dia autoimun dan minum sampai kayak apa ya, steroid kalau nggak salah atau segala macam Mmm. yang sampai membengkak gitu ya. Saya udah berapa tahun, nggak ketemu, kemarin baru ketemuan lagi, itu terus ngelihat dia lagi udah kurus banget dan bagus karena apa, cuman daripada minumin obat yang nyembuhnya lama, akhirnya dia Mmm. mulai jaga makan dan itu benar-benar, autoimunnya bisa bisa ter-manage dengan baik gitu. Jadi kayak iya benar banget yang tadi, you mention sih sebetulnya. Jadi tren ini akan on the rise dan teman-teman juga bisa kapitalisasi ke sana dan kalau ngelihat mungkin dulu masuk ke Indonesianya
orang-orang masih belum mau bayar. Kan sekarang kan yang makanan sehat itu kan Iya. sedikit lebih pricey gitu kan Iya. ya. Ya mungkin karena prosesnya dan sebagainya lah. Tapi sekarang marketnya udah mulai meningkat di kota-kota besar. Iya. Tapi kalau di daerah mungkin masih belum gitu ya. Mm-mm. Gitu. Jadi ini mungkin bisa jadi satu peluang buat teman-teman semua yang nonton gitu ya. Sekali lagi kalau biasanya di akhir sesi saya pengen kasih Kak Desi ada pesan dan kesan, pesan tips and tricks atau anything buat teman-teman yang nonton. Ini final question. Dari bilangnya final, nambah lagi gitu kan. Buat teman-teman yang nonton ada pesan nggak dari Kak Desi buat teman-teman semua, silakan. Ya, saya rasa kita mesti menjadi orang yang satu mau terus belajar. Ya, humble ourselves, buang pikiran bahwa aku tahu semuanya. Yes. Karena kebanyakan kita tidak tahu banyak, malah hanya sebagian kecil yang kita tahu. Tapi yang lebih penting setelah kita tahu itu kita lakukan. Ya. Belajar doang nggak dilakukan percuma. Iya, karena banyak orang yang aku tahu ini, tapi kalau nggak dilakukan there's no point. Yes. So jadilah orang yang memang belajar, tapi juga put it into action. Itu aja sih dari saya. I like it. Terima kasih Kak Desi yang udah datang berbagi sama kita. Much appreciated dan sukses terus. Semoga terus menjadi dampak perpanjangan tangan berkat Tuhan bagi sesama melalui Komaku dan nanti suatu saat melalui kita juga di Entrepreneur Society. So teman-teman sekali lagi kalau mau belajar, kalau pengen dapat satu lingkungan yang vibrasi positif, bergabunglah dengan komunitas-komunitas seperti kita di Entrepreneur Society, Komaku juga. Itu nanti teman-teman bisa dapat insight-insight baru. Dan yang terpenting ingat kalau lagi bergabung di komunitas itu jangan cuman saya bisa dapat apa, tapi suatu saat nanti kamu bisa kontribusi apa yang mau kamu lakukan, kamu bisa bertumbuh berkembang bersama-sama. Gitu teman-teman ya. So itu akhir sesi kita bersama dengan sosok inspirasional female master chef pertama di Indonesia dan kita belajar banyak, saya sendiri belajar banyak banget. Thank you banget Kak Desi udah datang. Sama-sama. Sukses terus ya. Oke, dan sampai jumpa di sesi-sesi podcast berikutnya. Di Entrepreneur Society, Go Bold and Beyond. Sampai jumpa teman-teman.